Betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih dan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Saat ini kami umat-Mu Tuhan datang dalam hadirat-Mu, rindu untuk bertemu dengan Engkau, rindu Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Biar hanya Engkau Tuhan, biar hanya nama-Mu Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima puja tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari saudara, dengan segenap hati kita katakan pada Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima puja tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Oh, katakan kudus Engkau, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Dengan segenap hati katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, Kau kudus, kudus,
kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kami nyatakan Engkau kudus. Kami nyatakan Engkau Allah kami yang suci, satu-satunya yang pernah kami miliki dalam hidup kami, ya Yesus. Thank you Lord Jesus. Saudara, mari katakan pujian ini sekali lagi dari awal. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Katakan Kau kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, oh suci, sucilah Tuhan selamanya. Sekali lagi dengan segenap hatimu saudara, katakan kudus, kudus. Oh kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Selamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya. Kau kudus, Kau yang suci. Mulialah nama-Mu Tuhan, Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang suci. Tiada seperti-Mu, Yesus. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Engkau memilih setiap kami ya Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Engkau menyertai setiap kami. Bahkan Engkau juga memulihkan setiap kami. Engkau menguatkan kami. Engkau memampukan kami. Biarkan kami terus menyembah-Mu Tuhan saat ini. Thank you Jesus. Tuhan
Mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Katakan, Tuhan, mulialah namamu. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu Tuhan, kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Dan kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu Tuhan, kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Saudara, kalau kita ingat akan setiap kebaikan Tuhan, kalau kita ingat akan apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka kita akan bersyukur kalau kita memiliki Tuhan yang baik, memiliki Allah yang baik, yang begitu mengasihi setiap kita. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, saudara, tidak akan pernah bisa untuk membayar semua kebaikannya Tuhan. Karena itu saat ini kita ada menjadi penyembah Tuhan. Saat ini kita ada, yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Tuhan. Biar seluruh hidup kita, saudara, kita berikan untuk kepentingan Tuhan. Kehendaknya jadi dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mulialah, Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu Tuhan, kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya.
namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, betapa mulia namamu Tuhan. Pujian ini sungguh luar biasa, saudara. Dikatakan, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran engkau memperhatikanku. Dikatakan, kau pilih dan kasihiku memahkotaiku. Pada waktu saya menaikkan pujian ini, saudara, saya pribadi tersentuh dengan lagu ini. Saya pribadi terharu, saudara, karena saya melihat memang betapa besar kasih Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Kita diangkat jadi anak Tuhan. Tuhan memberikan segala-galanya, bahkan hidupnya bagi setiap kita. Karena itulah kita ada, saudara, saat ini untuk menjadi penyembahnya Tuhan. Hari ini, saudara, saya akan berbicara tentang satu hal, tentang rasa cukup. Rasa cukup ini harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan sebagai bentuk daripada terima kasih kita kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata demikian, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara, kita harus sadari, memang manusia itu cenderung selalu tidak puas. Saat ini sama-sama kita berpikir, saudara. Pernahkah saudara melihat seseorang dalam hidup ini, mungkin kerabat, mungkin teman atau keluarga kita, yang akhirnya mereka benar-benar stop untuk mencari uang? Saya percaya hampir tidak ada. Karena saudara, kenyataannya semenjak dari kita muda, setelah kita selesai sekolah, studi, saudara, maka pasti kita akan bekerja. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari uang, mencari penghidupan. Setelah bekerja, menikah, berkeluarga, terus mencari uang itu tidak akan pernah stop. Karena memang uang itu kita bisa pakai untuk kehidupan kita, melanjutkan kehidupan kita. Tetapi saudara, apakah benar-benar ada seseorang yang merasa dirinya sudah cukup untuk mencari uang dan akhirnya udah stop? Saya stop deh, saya nggak mau cari uang lagi. Saya mau hidup dengan uang yang ada saja sampai akhir hayat saya. Saya percaya tidak ada, saudara. Dan ini adalah sifat dasar daripada manusia. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka salah satu hal yang kita miliki, saya dan saudara saat ini miliki adalah kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Mungkin kita punya gaji sekian juta, kita rasa mungkin gak cukup. Dulu mungkin cukup, sekarang udah gak cukup lagi. Kita sudah punya rumah 1, saudara, kita mau punya rumah 2, punya rumah 3. Kita sudah memiliki 1 usaha, kita mau expand lagi, punya usaha yang kedua, ketiga, keempat. Kita pun sudah memiliki mobil, motor mungkin 1, gak cukup 1, kita mau lebih lagi, 2, 3. Begitu pula saudara, kadangkala dengan pelayanan-pelayanan yang kita miliki. Semua pekerjaan pelayanan itu kita rindu. Bukan hanya cuman pelayanan itu seminggu sekali, tapi kita rindu kalau bisa pelayanan itu 1 minggu, bisa 2 kali, 3 kali, bahkan kalau bisa setiap hari pelayanan. Never enough, saudara. Nggak pernah cukup. Dan itu adalah sifat dasar daripada manusia. Namun saat ini kita sama-sama belajar sebagai anak-anak Tuhan
Tuhan telah mengajarkan kita tentang rasa cukup ini, saudara. Memang tidak bisa dipungkiri, manusia, saudara, selalu mengukur kesuksesan seseorang atau takaran seseorang itu bisa dikatakan diberkati itu dengan nominal, dengan angka. Berapa gaji yang kita terima, berapa uang yang kita punya dalam tabungan kita, berapa deposito yang kita miliki, berapa omset penjualan yang bisa kita capai setiap harinya, berapa banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan tiap bulannya. Semuanya itu berbau dengan angka, dengan nominal, saudara. Namun di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, saudara, berkata demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perasaan tidak pernah cukup ini sama dengan serakah, saudara. Kita rindu memiliki banyak hal dalam kehidupan ini untuk kenyamanan diri kita. Nah, kadangkala manusia berpikir dengan kita bisa memiliki banyak harta, banyak hal dalam hidup ini, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah. Nyatanya tidak, saudara. Karena begitu seseorang memiliki banyak hal dalam kehidupannya, maka lama-kelamaan dia juga akan pusing untuk mengaturnya, saudara. Misalnya, yang dulu kita hanya punya satu usaha. Tadinya kita hanya berfokus di usaha kita yang satu itu, saudara. Kita bisa mengatur dengan baik. Waktu kita pun cukup untuk bekerja, mencari uang, dan juga untuk keluarga. Namun pada waktu kita membuka usaha yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kita mulai expand, saudara. Apakah saudara bisa bersantai-santai dalam hidup ini? Tentu tidak bisa. Bahkan waktu dengan keluarga yang harusnya saudara bisa berikan bagi istri, anak-anak saudara, suami saudara, itu akan tersita waktunya karena kita lebih memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di depan mata kita. Begitu pula pada waktu seorang hamba Tuhan, mungkin seperti saya, saudara, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan tiba-tiba setiap hari harus melayani, bahkan mungkin sehari bisa 2-3 kali pelayanan, pagi, siang, malam, saudara. Wah, yang tadinya ada waktu untuk bisa berkeluarga, memiliki waktu dengan istri saya, maka semuanya itu akan tersita. Nah, saudara, kita harus lihat hal ini. Manusia memang pada dasarnya itu tidak pernah puas, memiliki kecenderungan untuk bisa serakah. Dan di dalam ayat ini dikatakan secara jelas bahwa sebenarnya cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Banyak orang yang ingin memiliki uang banyak maka akan menghalalkan segala cara, saudara. Kalaupun tidak menghalalkan segala cara, maka waktunya akan terkuras banyak untuk ia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Namun saya perlu ingatkan, semua harta yang kita punya, yang kita cari selama hidup kita, saudara, itu tidak akan kita bawa pada waktu kita pulang ke rumah Tuhan. Semuanya akan ditinggal. Yang jadi pertanyaannya, untuk siapa semua itu? Kalau kita bilang untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, nah, saudara, anak-anak kita, keluarga kita, mereka pun harus berjuang dalam hidup ini. Dan tentu saya percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat khusus bagi anak cucu kita. Nah, karena itu saat ini kita sama-sama belajar untuk bisa memiliki rasa cukup. Karena ada satu hal, saudara, yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doanya. Doa ini sangat terkenal sekali, kita sebut sebagai doa Bapa kami. Saya akan bacakan, saudara, di Matius 6 ayat 11. Di dalam doa ini Yesus berkata demikian, pada waktu kita berdoa meminta sesuatu kepada Bapa kita yang di surga, maka berkata demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini satu kalimat, saudara, tetapi pada waktu saya membacanya, saya merasa diberkati dengan ajaran doa daripada Yesus ini. Dalam satu kalimat ini banyak sekali memberikan pengertian. Kenapa Yesus berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, yang pertama, kata kita meminta makanan pada hari ini adalah mengajarkan kita tentang kesederhanaan.
kehidupan yang sederhana. Di dalam ayat ini tidak dikatakan kita meminta makanan yang lezat-lezat. Kita meminta makanan yang sesuai dengan keinginan kita. Kita meminta makanan yang mewah-mewah. Tidak ada, saudara, di dalam ayat ini. Tapi yang Yesus katakan adalah waktu kita meminta berkat rezeki makanan kepada Bapa kita, dikatakan, aku meminta secukupnya untuk hari ini. Ini bicara tentang kesederhanaan. Maukah setiap kita belajar untuk hidup sederhana, saudara? Kita lihat saja Yesus. Yesus jelas dia 100% manusia, tapi dia adalah Allah, saudara, yang turun dalam dunia ini. Namun pada waktu kita lihat kehidupannya selama ia ada di bumi ini, ia tidak pernah berkoar-koar mendeklarasikan kalau dirinya adalah Allah yang harus dihormati. Dan dia bawa dengan segala kemegahannya dari surga. Tidak ada, saudara. Dia hidup sangat sederhana. Dia hidup berbaur dengan murid-muridnya. Dia hidup membantu orang tuanya, keluarganya, saudara. Bukan hanya melayani pekerjaan Bapaknya saja, tetapi selama 30 tahun, saudara, Yesus berada bersama dengan keluarganya, orang tuanya. Ini satu hal yang perlu kita sama-sama belajar. Setiap anak-anak Tuhan, seberapapun saudara memiliki uang, seberapapun saudara memiliki aset, seberapapun saudara memiliki jabatan yang tinggi, mungkin saudara bos, ataupun saudara mungkin seorang gembala, seorang pemimpin, seorang leader, saya mau katakan, kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang sederhana. Lalu poin yang kedua, saudara, kenapa dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Dikatakan makanan kami, bukan makanan mereka, saudara. Ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa pada waktu kita berdoa, meminta berkat kepada Tuhan, biarlah berkat yang memang benar menjadi hak kita, itu yang kita minta. Nah, ini berarti setiap orang ini ada porsinya masing-masing. Jangan pernah membeda-bedakan, saudara, berkat kita dengan berkat orang lain. Berkat kita dengan berkat yang diterima oleh saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita. Karena tentu hal ini sangat berbeda. Setiap orang sudah punya porsinya masing-masing. Bahkan firman Tuhan juga pernah mengatakan, saudara, bahwa barang siapa yang mau mendapatkan makanan, hendaklah ia harus bekerja. Berarti dalam kehidupan ini kita tidak boleh bersantai-santai. Kita tidak boleh menjadi seseorang yang malas, saudara. Apalagi tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tidak mau melayani. Ini gawat sekali. Tapi setiap kita sudah ditaruh oleh Tuhan kemampuan untuk kita bisa bekerja. Mungkin kita punya banyak keterbatasan, tapi saudara perhatikan baik-baik, setiap orang sudah Tuhan kasih modal 1 talenta setidaknya, saudara. Dan hal itu yang harus kita kembangkan. Kita harus temukan, kita harus kembangkan. Berguna bagi Tuhan, bagi kehidupan kita, dan juga bagi kehidupan orang lain. Lalu saudara, yang ketiga, dari kata-kata doa ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang janganlah kita khawatir akan hari esok. Janganlah kita khawatir akan apa yang akan kita makan di hari esok. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Bukan berarti, saudara, besok kita akan mengalami kesusahan-kesusahan terus, tidak. Tapi maksudnya adalah kalau saat ini kita mengalami kesusahan, saya percaya Tuhan akan pelihara kita, maka esok pun Tuhan akan pelihara kita dengan caranya Tuhan. Jadi dalam hal ini, saudara, kita ini belajar untuk kita tetap terus mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada manusia. Bukan bergantung dengan apa yang engkau miliki. Walaupun saat ini engkau punya tabungan banyak, engkau punya barang-barang branded yang mewah, saudara, tetapi tidak ada yang bisa menjamin kalau hal itu saudara akan miliki terus lama-lamanya. Karena bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Ada orang yang punya uang banyak, tetapi diizinkan Tuhan untuk sakit, sehingga uang itu habis, saudara, untuk pengobatannya, saudara. Jadi apa saja bisa terjadi. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengandalkan kekuatan dirinya, kekuatan manusia,
maka dikatakan ia terkutuk. Karena itu saudara, saat ini saya percaya setiap kita tidak mau menjadi orang yang terkutuk, bukan? Mari kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Kalau saat ini kau sedang mengalami pergumulan dalam hidupmu, saudara, percaya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Saya katakan sekali lagi, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena ini adalah dua hal yang berbeda, yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Nah, yang jadi masalah, saudara, kadangkala kita itu berdoa untuk apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Karena itu Tuhan mungkin belum menjawab doa kita, atau Tuhan menjawab itu dengan kata tidak, saudara. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Jadi sebenarnya di sini, saudara, bukan Tuhan yang salah, tapi kita harus tahu dulu permintaan kita. Kita harus tahu dulu konsep ini, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Lalu yang terakhir, saudara, dikatakan dalam doa ini, makanan kami yang secukupnya. Berarti, saudara, kita harus menjadi orang-orang yang tidak rakus. Dikatakan makanan yang secukupnya. Firman Tuhan tidak mengatakan makanlah yang kenyang, yang banyak. Nah, saudara, ini berbeda ya. Makan yang kenyang sampai kenyang atau makan secukupnya. Berarti saya bisa simpulkan, makan secukupnya pada waktu kita makan, sebelum kita merasakan perut ini benar-benar kenyang, kita sudah harus stop. Dikatakan makanan yang secukupnya untuk hari itu, untuk saat itu. Berarti, saudara, maksudnya adalah waktu kita memiliki berkat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh melupakan orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau kita punya banyak makanan, saudara, satu piring penuh, kita jangan habiskan sendiri, saudara, satu piring penuh itu. Mungkin kita makan bisa setengahnya atau setengahnya lebih. Lalu, saudara, yang selebihnya lagi itu kita bisa berikan kepada orang lain. Ini maksudnya adalah berbagi dengan orang lain. Karena itu Tuhan mengatakan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada waktu kita sudah cukup, maka kita punya tugas untuk sharing kepada orang lain. Kalau kita adalah gembala, kita harus bisa memperhatikan jemaat-jemaat kita yang mungkin perlu ditolong. Kalau kita adalah seorang leader, saudara, seorang bos, perhatikanlah karyawan-karyawanmu. Jangan sampai, saudara, biasanya orang itu royal kepada teman-temannya, kepada keluarganya, tetapi lupa kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya yang sudah membantunya, saudara. Dalam hal ini misalnya mungkin asisten rumah tangga kita, mungkin sapam yang kita punya, mungkin pembantu yang kita punya, dan lain sebagainya. Gak ada salahnya, saudara, kita berbagi. Sama seperti Yesus, saya perhatikan dia setiap pelayanannya, saudara. Dia selalu digerakkan dengan yang namanya belas kasihan. Dia selalu punya kasih. Tidak tahan kalau dia tidak memberi, saudara. Terbukti dia memberi hidupnya seutuhnya bagi kita, saudara. Ini satu hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan marilah saat ini kita belajar sama-sama memiliki rasa cukup sebagai bentuk penghormatan kita, bersyukurnya kita kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki, walaupun mungkin yang kita miliki saat ini belum sebanyak orang lain, saudara. Tetapi kita mau tetap bersyukur dan berkata bahwa saya cukup dengan semua yang saya miliki. Saya belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, dan saya juga mau belajar untuk berbagi dengan saudara saya yang lain. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan.
Tuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya Tuhan, Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. terima kasih. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Kau sanggup Tuhan. Katakan, Yesus Tuhan, mulia namanya.
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu saudara, katakan pada Tuhan, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara, jangan pernah takut dengan keadaan hidup kita saat ini. Sesuai dengan lagu ini, Yesus sanggup. Dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan setiap kita. Dia sanggup untuk menolong kita, bahkan untuk perkara yang mustahil sekalipun. Sesuai dengan kuasa Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hal yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Karena Dia sanggup, Yesus sanggup. Mari katakan pujian ini dari awal saudara dengan segenap hati. Yesus Tuhan, mulia namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. oh Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang
menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan, Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kami, keadaan kami, kondisi hati kami saat ini. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus di hidup kami, yang bisa selalu kami andalkan, yang sanggup memberikan pertolongan dan memberikan kami jalan keluar di setiap masalah hidup kami. Mulai saat ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar untuk bisa merasa cukup di dalam kehidupan ini. Kami bisa merasa cukup atas segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan sepanjang kehidupan kami. Kami tidak ingin menjadi manusia yang egois. Kami tidak ingin lagi menjadi manusia yang serakah, tidak pernah puas akan keadaan hidup kami. Kami ingin belajar mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami. Karena dengan rasa cukup itu, kami bisa dipuaskan, kami bisa dimampukan, kami bisa hidup seperti Engkau hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini mau berdoa bagi seluruh pendengar saat ini. Ketika keadaan mereka berbeban berat, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan mereka. Yang sedang lemah, letih dan lesu, Engkau bangkitkan kembali rohnya, sehingga kembali kuat di dalam Engkau. Kembali lagi semangat, menggebu-gebu dalam mencintai Engkau, mengasihi Engkau, mengikut Engkau. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, agar sampai hidup kami ini selesai, kami boleh terus setia dalam mengikut Engkau, mengikuti teladan-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami dipuaskan, dicukupkan oleh kasih dan anugerah Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, untuk berkat kemurahan-Mu pada hari ini, juga kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan. Biarlah firman itu boleh tertanam di hati kami, boleh Engkau tumbuhkan, sehingga kami bisa memberikan buah yang lezat, buah yang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah segala pujian dan penyembahan kami berikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami dan rasa syukur kami bisa menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
selamanya. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Hidup kami tak akan pernah goyah, sebab tangan-Mu Tuhan sanggup memulihkan, sanggup menguatkan. Yesus, amin, amin. Oh Jesus, we worship You. terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi firman-Mu Tuhan telah mengubahkan hati kami, mengubahkan paradigma kami, mengubahkan hidup kami. Makin hari makin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Dan makin hari makin ada perubahan yang nyata, yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari. Thank you Lord Jesus.